Untuk para hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baik, Bapak Ibu undangan yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT, marilah kita sejenak menundukkan kepala kepada Allah selaras untuk meminta berdoa karena telah ada acara ini agar berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat. Doa-doa akan dipimpin oleh Bapak Maman Rahmana, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa qalbina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu anhu wa tabarakan li shahabati rasulillah ajma'in. Allah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafiqu ma wa yukafi'u majidan ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru ta'ala bagi jalali wajhikal karim ya ning bisultanik. Allahumma as'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-ghurur wa rashatan hindal maut wa maghfiratan ba'dal maut. اللهم حبب علينا في شحارة القوم خرجة عنا والعفو دانس. ربنا اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Maman Rahmanan yang telah memimpin doa. Hadirin dan undangan yang berbahagia, masuklah kita kepada acara yang kedua, yaitu acara pokok. Dan untuk sesi ini, kami persilahkan kepada moderator untuk membantu jalannya acara ini. Kepada yang terhormat Bapak Muaz MPD, padanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'da, la haula wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas kekenaan limpahan nikmat dan karunia-Nya kita masih bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga kita selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada para narasumber yang saya hormati, Bapak Hestu Wibowo dan Bapak Dr. Haji Devi Ondoni, seluruh peserta seri diskusi publik bagaimana mengendalikan inflasi daerah yang hadir di Hotel Garden pada pagi menjelang siang hari ini.
ada hadir dari unsur para petani, narasumber ini ada dari PPIR ya, Persatuan Purnawirawan Indonesia Raya, juga turut hadir para pengurus partai, Linda juga mungkin tidak, beberapa kalangan petani dan aktivis UMKM yang saya banggakan. Pada pagi ini saya diberikan tugas membantu acara diskusi publik ya, yang temanya ini sangat menarik, bagaimana kita mengendalikan inflasi daerah. Sebagaimana kita tahu bahwa menurut para analis, para ekonom, bahwa ketidakseimbangan permintaan dan penawaran akan mendorong kenaikan harga barang. Dampak terhadap kenaikan harga barang adalah tingginya tingkat inflasi. Tingginya tingkat inflasi akan menggerogoti pendapatan real masyarakat dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Bahkan ironisnya, tingginya inflasi dapat juga menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan. Sebagaimana kita tahu pada tanggal 3 September 2022 yang lalu, pemerintah secara resmi mengumumkan kenaikan harga BBM salah satunya, yang ini sangat terasa dampaknya bagi seluruh masyarakat. Begitu juga adanya kenaikan harga pupuk, juga ini sangat mungkin dirasakan oleh para petani yang ada di desa terutama. Nah, ini nanti ya akan coba akan coba dicarikan solusi atau bagaimana kemudian dapat kita mengatasi inflasi di daerah ini. Sebelum itu saya sebagai moderator akan coba menyampaikan terlebih dahulu kurikulum vitae barangkali dari narasumber kita yang ada di depan ini. Yang pertama, berkenan Bapak Hestu Wibowo. Bapak Hestu Wibowo ini, beliau, mohon maaf, beliau sekarang sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon ya. Beliau nanti bagaimana akan menyampaikan perkembangan inflasi dan strategi pengendaliannya. Ini yang perlu kita dengarkan dan nanti minta tanggapan dari semuanya. Berikutnya narasumber kita yang kedua adalah yang terhormat Bapak Dr. Haji Jeffrey Romdoni. Beliau lahir di Majalengka pada tanggal 8 Agustus 1980. Pendidikan formal beliau ditempuh dari pendidikan dasar di SD Kadipaten 6, melanjutkan di SMP 1 Majalengka, melanjutkan di Pondok Modern Gontor, jenjang sarjana di Ilmu Manajemen Universitas Majalengka, berikutnya Ilmu Administrasi Negara di STIA Bandung, lanjut ke S2 di Ilmu Administrasi Konsentrasi Kebijakan Publik Universitas Majalengka, dan yang kedua di Manajemen Konsentrasi Manajemen Pemasaran STIA Pasundan. Luar biasa, beliau ini mengaku S1 dan S2 dari dua jurusan ya. Dan terakhir beliau mengambil doktoral di Ilmu Manajemen Konsentrasi Manajemen Pemasaran Universitas Pasundan. Mohon kasih aplaus dulu untuk dua narasumber. Baik, untuk mengefektifkan dan mengefisiensi waktu, yang pertama nanti pemaparan dulu materi dari kedua narasumber. Berikutnya nanti ada sesi diskusi atau tanya jawab dari seluruh peserta. Untuk itu saya persilahkan terlebih dahulu, berkenan Bapak Hestu Wibowo untuk menyampaikan materi. Mohon maaf, berkenan Pak Dr. Haji Jeffrey Romdoni untuk menyampaikan materi peran DPR RI terhadap pengendalian inflasi di daerah di desa.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم لا ينفع المال ولا البنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Yang terhormat Bapak Estu Wibowo selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, dan juga Bapak Master of Ceremony yang hadir pada kesempatan ini, dan juga para hadirin dan hadirat yang alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah bahwasanya alhamdulillah kita masih diberikan banyak kenikmatan, yang salah satunya itu ada nikmat sehat, dan juga atas izinnya pula acara ini pun bisa terselenggara dengan baik. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua yang maktub untuk menerima syafaat beliau nanti di hari kiamat. Alhamdulillah, tentunya pada kesempatan ini bisa juga mengucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia karena acara ini tentu terlaksana atas kerjasama Komisi 11 DPR RI dan juga Bank Indonesia, di mana Komisi 11 itu salah satu bidang yang digelutinya itu ada keuangan. Nah, dikarenakan bidangnya itu keuangan, maka yang menjadi mitra kerja adalah segala sesuatu kaitannya dengan keuangan, seperti ada Kementerian Keuangan, kemudian ada perbankan. Perbankan ini tidak hanya BI, tapi ada juga Himba atau Himpunan Bank Pemerintah, kemudian ada OJK dan lainnya. Nah, pada kesempatan ini tentunya mungkin saya akan fokus pada setidaknya peran DPR itu sendiri dalam hal ini. Tentunya di mana DPR ini sebagai lembaga legislatif juga ini memiliki peran dalam hal pengendalian inflasi, yang mana ini semuanya melalui proses tahapan legislasi, kemudian juga ada pengawasan dan pengambilan keputusan terkait dengan yang namanya kebijakan ekonomi. Jadi DPR ini tidak memiliki kewenangan langsung dalam mengendalikan inflasi, tetapi DPR dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah yang dapat mencegah tingginya inflasi. Jadi ketika ada ajuan terkait dengan misalnya dengan keuangan, dengan misalnya kedepannya bagaimana tingkat inflasi ataupun dan lainnya, itu memang selalu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan DPR. Karena di sini DPR pun tentunya ada beberapa peran yang memang itu dilakukan. Ya, seperti di awal itu biasanya ya kaitan dengan yang namanya penyusunan dan pengesahan undang-undang. Jadi yang namanya undang-undang ketika disahkan itu memang melewati beberapa tahapan. Bisa di komisi terkait ataupun bisa di badan legislasi. Jadi ketika memang hendak dibentuk, maka kemudian dari baik itu komisi ataupun di badan legislasi biasanya akan dibentuk yang namanya panitia kerja kaitan dengan undang-undang tersebut. Nah, ini yang terakhir di Komisi 11 ini kaitan dengan RUU P2SK. Nah, setelah dibahas itu selesai di panja atau panitia kerja, maka kemudian akan diserahkan kembali kepada komisi keseluruhan. Ketika memang sudah semuanya ada kesepakatan,
maka itu biasanya diteruskan di paripurna dan diajukan ke pemerintah. Jadi kalau di pemerintah sudah ada jawaban, baru kemudian itu bisa diketok sebagai undang-undang. Jadi tidak hanya pada proses penyusunannya saja, tetapi di situ juga berlanjut dengan pengawasan kaitan dengan kebijakan pemerintah. Nah, jalannya undang-undang ini tentunya ya kami memang mengawasinya. Apakah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau misalnya tidak. Nah, selain daripada itu juga kaitan dengan anggaran pun dibahas juga. Jadi ketika ada memang ajuan dari mitra, itu biasanya memang dikonsultasikan terlebih dahulu. Biasanya di sini kami mengomentari kalau misalnya ada yang memang dirasa kurang efisien atau misalnya perlu ada pemborosan. Nah, jadi ketika ada usulan dan ketika selesai maka itu kemudian bisa dilakukan. Nah, kemudian juga ya selain daripada itu pun kaitannya dengan Bank Indonesia ini biasanya memang kami juga memantau kebijakan juga. Jadi sewaktu-waktu memang ada misalnya seperti acara seperti ini diskusi ya, itu setidaknya memang dalam hal yang menggali barangkali mungkin ada misalnya permasalahan yang belum tersampaikan atau di lapangannya seperti apa, ataupun mungkin ada kaitan dengan apa namanya itu pertanyaan kaitan dengan undang-undang tersebut, karena undang-undang ini memang di DPR ini setidaknya memang merupakan tugasnya menyusun dan mengisahkan terkait juga dengan kebijakan ekonomi moneter. Nah, melalui proses legislasi ini tentunya DPR bisa mempengaruhi kebijakan ekonomi yang dapat mempengaruhi yang namanya inflasi. Jadi ini misalnya DPR dapat memperkuat kerangka regulasi untuk mengendalikan praktek kartel atau monopoli yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa. Nah, jadi misalnya ada hal-hal seperti ini, tentu itu juga kami melakukan pembahasan ya supaya kalau ada praktek tidak sehat ini setidaknya bisa diselesaikan dengan baik. Nah, termasuk juga ya memang dalam hal penentuan asumsi dasar ekonomi makro ini pun ya menjadi pembahasan di kami juga. Jadi satu dalam pembahasan ada yang namanya kerangka ekonomi makro dan juga apa namanya itu PPKM pokok-pokok kebijakan fiskal, semuanya itu dibahas kaitan pertumbuhan ekonomi, kemudian juga ada inflasi juga, kemudian juga kaitan dengan nilai tukar, lalu ada namanya harga minyak mentah, kemudian juga lifting minyak, ada juga lifting gas, di mana untuk asumsi dasar ekonomi makro ini untuk APBN tahun 2023 ini sudah ditentukan bahwasannya untuk pertumbuhan ekonomi ini sebesar 5,3%. Kemudian untuk inflasi ini sebesar 3,6%. Kemudian juga tingkat suku bunga acuan 10 tahun ini sebesar 7,9%. Dan kemudian nilai tukar sebesar 14.800 per US dollar. Dan juga harga minyak mentah ini sebesar 90 US dollar per barrel, dan untuk lifting minyak ini 660 RPPH dan juga lifting gas ini sebanyak 1.100 RBSMPH. Nah, ini tentunya dalam hal proses legislasinya, dalam penyusunannya ini memang semuanya melibatkan stakeholder juga dari pemerintah dan juga masukan dari masyarakat itu bagaimana. Kemudian juga kaitan dengan pengawasan kebijakan pemerintah yang sekarang dilakukan Bank Indonesia ini yang sudah berjalan, tentunya ada namanya GNPIP atau Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Nah, ini tentunya kami di Komisi 11 tentu ini mendukung yang namanya gerakan BI seperti ini. Jadi kalau Pak Hestu ini pernah cerita biasanya kaitan keuangan ini BI sambil ngurusin capek segala katanya ya seperti itu. Bagaimana setidaknya bisa menggairahkan kaitan dengan pangan supaya inflasi pangan ini bisa ditekan. Nah, jadi dalam pengawasan ini ya tentu yang
DPR pun ya mengawasi juga kebijakan ekonomi kaitan dengan inflasi. Jadi bisa kami ini memeriksa dan juga mengawasi implementasi kebijakan yang sudah disepakati kaitan dengan yang namanya pengendalian inflasi. Jadi kalau misalnya tidak ditemukan ada yang tidak efektif atau ada indikasi penyelewengan, tentu kami bisa memberikan yang namanya saran, kritik ataupun tindakan korektif kepada pemerintah. Nah, kemudian juga ya setidaknya ini juga dalam hal produksi, konsumsi dan juga distribusi merupakan salah satu yang menyebabkan namanya inflasi ini di suatu daerah bisa meningkat. Jadi dengan perkuat yang namanya kaitan dengan produksi, konsumsi dan distribusi, tentunya pengendalian inflasi ini bisa lebih efektif. Karena ini tiap daerah biasanya berbeda-beda ya. Ada yang di suatu tempat itu tinggi, tapi ternyata di tempat lain situasinya berbeda, terkendali. Ada yang sangat tidak terkendali, ada juga yang memang dalam kendali penuh. Nah, tentunya juga kalau kaitan dengan anggaran ini, kami juga memang berperan dalam pembahasan dan pengesahan anggaran negara. Jadi dalam proses ini tentunya kami bisa mempengaruhi yang namanya alokasi dana untuk sektor-sektor yang berpotensi mempengaruhi inflasi, misalnya seperti subsidi energi ataupun kebijakan harga barang strategis. Jadi kami bisa memastikan kalau anggaran yang dialokasikan ini ya sudah dengan bijaksana dan mempertimbangkan juga dampaknya terhadap inflasi. Nah, kami juga ya setidaknya memang melakukan juga tidak hanya mungkin mengawasi ini dari mitranya, tapi juga yang melibatkan produk ini, contohnya seperti yang melakukan diskusi ataupun misalnya memantau juga kebijakan yang sudah dilakukan oleh BI ini, yang mana BI itu merupakan otoritas moneter di Indonesia. Jadi kaitan dengan kebijakan suku bunga, cadangan devisa, kemudian juga operasi pasar terbuka yang dilakukan oleh BI ini dapat mempengaruhi yang namanya inflasi. Nah, beberapa kali memang kita di Majalengka ini sudah ada pesan murah ya PSD waktu itu. Waktu itu saya memang mengontak ke BI, ke Deputi Gubernur, dan diteruskan ke pimpinan BI di Jawa Barat, dan akhirnya memang dilimpahkan ke Cirebon, dan waktu itu memang terlaksana. Kalau tidak salah itu bahagia, saya lupa hari apa itu waktu itu, Rabu ya, kalau salah ya, hari Rabu pada waktu itu. Jadi ya DPR pun ya setidaknya juga suka mengadakan rapat dengar pendapat dengan pimpinan BI agar bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik kaitan dengan kebijakan yang diambil. Jadi kalau misalnya ada yang dirasa kurang dalam pembahasan tersebut, ya tentunya kami pun biasanya memang itu memberikan masukan. Nah, ini mungkin ada beberapa hal yang terjadi beberapa waktu yang lalu, seperti di September 2022 ini ada media menyatakan harga cabai dan bawang menjadi faktor penyebab terjadinya inflasi di Majalengka. Lalu dalam pemberitaan di 20 Desember 2022 bahwasanya inflasi di Majalengka ini turun 1%. Jadi ini disumbang oleh banyak hal, seperti banyaknya produk sektor pertanian, sehingga banyak barang kebutuhan masyarakat yang bisa dipenuhi dengan harga yang terjangkau. Jadi ya memang boleh dibilang kalau di Majalengka sendiri cukup terkendali ya, seperti itu. Ini alhamdulillah satu hal yang patut kita syukuri, karena di kabupaten atau kota lain ini ada juga yang memang meningkat dan agak sulit terkendali. Mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini, dan waktu saya kembalikan ke Master of Ceremony. Baik, kasih aplaus untuk Pak. Ya, terima kasih Pak Dr. Haji Gerongdomi. Beliau ini sekarang bertugas di Komisi 11 DPR RI ya. Jadi sangat tepat menyampaikan peran DPR RI mengenai pengendalian inflasi daerah. Pada intinya pemaparan beliau adalah DPR tidak punya otoritas langsung untuk mengendalikan, namun DPR dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah.
dengan 4 hal. Yang pertama, penyusunan dan pengesahan undang-undang. Yang kedua, pengawasan kebijakan. Yang ketiga, pembahasan anggaran. Dan yang keempat, melalui diskusi dan pemantauan kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Itu dan kita lanjut dulu untuk mengikuti pemaparan kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Hestu Wibowo. Pada beliau dipersilakan. Terima kasih para dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, yang kita muliakan bersama adalah Bapak Dr. Haji Jeffrey Romdoni, SESOSM, selaku anggota Komisi 11 dari DPR RI. Yang kami hormati di sini Pak Moderator Pak Muas MPD, yang kami hormati rekan-rekan dari kantor perwakilan Bank Indonesia Cirebon yang hadir. Yang kami hormati di sini hadir Bapak Brigjen Purnawirawan Bapak Kosasin Aziz. Yang kami hormati juga Bapak-Bapak Purnawirawan TNI Polri se-Majalengka. Yang kami hormati juga di sini ada Bapak-Bapak dan Ibu pengurus HKTI, Himpunan Perhutanan Indonesia, dan para pengurus dari kontak tadi wilayah andalan, dan tentunya Bapak Ibu hadirin masyarakat se-Kabupaten Majalengka yang berbahagia. Pertama-tama saya wajib diri saya tentunya dan juga kita semua untuk selalu mengucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala karunia, segala nikmat yang diberikan kepada kita, yang alhamdulillah pada pagi hari ini yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa kita sampaikan salam dan salawat kehidupan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh wakil insyaallah termasuk kita semua hingga yaumil akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, mohon izin, ini materinya agak berat tentang inflasi Pak ya. Mahasiswa aja belum tentu paham Pak tentang inflasi Pak. Dan mohon izin Pak untuk menyampaikan topik mengenai bagaimana mengendalikan inflasi. Inflasi itu ibarat kayak kuda liar Pak ya, tidak bisa kita kuasai tapi bisa kita kendalikan. Jadi mungkin kira-kira seperti itu mengenai inflasi ya. Jadi memang inflasi ini saat ini sedang lagi trending Pak Ibu. Trending kenapa? Mulai dari presiden sampai dengan masyarakat umum, sampai dengan Pak Ubu sekarang semua ngomongin mengenai inflasi Pak. Jadi inflasi ini mungkin 5-6 tahun terakhir ini sudah menjadi bahan pembicaraan masyarakat umum Pak ya, karena sangat pentingnya, karena kondisi perekonomian kita ternyata sangat berpengaruh, sangat dipengaruhi oleh inflasi. Mungkin mohon izin saya, mungkin mohon maaf kalau ada istilah-istilah atau kata-kata yang mungkin penjelasannya kurang dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf, saya coba upayakan bahasa atau penyampaiannya dalam kata-kata atau kalimat yang sederhana yang mudah dipahami oleh Bapak Ibu sekalian. Dan kalau mau inflasi Pak, ini kalau kuliah itu mungkin 2 semester nih Pak, baru selesai Pak. Tapi saya dikasih hanya waktu 10-15 menit, mudah-mudahan ini bisa memberikan tambahan informasi, ilmu, dan juga ukil wawasan yang Bapak Ibu sekalian hadir pada waktu hari ini. Sedikit saja Bapak Ibu sebelum mengawali, saya ingin menjelaskan mengenai Bank Indonesia. Seperti disampaikan oleh Pak Haji Jeffrey bahwa kami di Bank Indonesia adalah merupakan bank sentral Pak, berbeda dengan bank yang Bapak Ibu kenal selama ini. Jadi beda dengan Bank BJB, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, dan seterusnya. Bank Indonesia walaupun namanya bank Pak, bukan beroperasi seperti bagaimana bank-bank umum yang kita pakai. Itu namanya banknya. Bank umum adalah lembaga keuangan kita mediasi, di mana lembaga keuangan itu bank tadi, bank umum, itu mereka menerima simpanan dari masyarakat, dari bentuk tabungan atau deposito dan seterusnya. Jadi masyarakat yang kelebihan dana itu bisa menyimpan uang yang banyak. Dan masyarakat yang membutuhkan dana, membutuhkan pinjaman, membutuhkan kredit, bisa melakukan buat bank. Jadi bank umum adalah lembaga intermediasi, tempat masyarakat untuk menyimpan uang dan juga tempat untuk meminjam uang. Itu namanya bank umum. Terus itu Bapak Ibu ketahui seperti bank tadi ya, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BJB, dan bank-bank yang lain Bapak Ibu kenalkan. Bank Indonesia walaupun namanya bank, bukan lembaga keuangan seperti itu Pak. Bank Indonesia adalah bank sentral. Bank sentral, dan setiap negara biasanya bank sentral cuma satu. Dan kebetulan untuk di Indonesia
Bank sentral ini hanya Bank Indonesia. Jadi kalau ditanya Bank sentral di Indonesia apa sih? Bank sentral adalah Bank Indonesia. Yang mana berbeda dengan Bank Umum sebagaimana Bapak Ibu ketahui bank-bank yang bersama ini Bapak Ibu berjalan di perkantoran dan seterusnya. Kami kebetulan memang bertempat kedudukan di kota Cirebon Bapak Ibu sekalian, tapi walaupun kami bertempat kedudukan di kota Cirebon, namun kebetulan memang wilayah kerja kami itu mengikuti 5 kabupaten kota yang dikenal dengan Ciamis Wilayah Kuning ya Pak, yaitu di kota dan kabupaten Cirebon, kemudian di Majalengka, Indramayu dan juga Kuningan. Oleh sebab itu makanya kami diundang hadir ke sini ke Majalengka, tentunya karena memang Majalengka menjadi salah satu wilayah kerja kami atau perwakilan Bank Indonesia yang kebetulan atau kedudukan kami ada di Cirebon. Jadi nggak tahu mungkin nanti kalau ada Pak Yesus nanti ada kantor perwakilan Bank Indonesia Majalengka. Amin, mudah-mudahan Majalengka bisa berkembang. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara mengenai inflasi, sebetulnya inflasi sederhananya sangat sederhana. Inflasi adalah kenaikan harga, secara sederhana. Jadi kalau bilang kita bagaimana mengendalikan inflasi, intinya adalah bagaimana mengendalikan harga-harga baik barang atau jasa agar tidak naik. Itu aja sebetulnya. Jadi kalau kita bicara inflasi secara teori Bapak Ibu sekalian, inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, tentunya kalau inflasi atau kenaikan harga barang, jadi kenaikan harga bukan hanya barang ya Bapak Ibu, tapi juga jasa. Seperti tadi Pak Haji Jeffrey sampaikan, misalnya mengenai harga hotel, itu kan juga sebetulnya harga jasa, atau mungkin harga jasa yang lainnya, itu juga termasuk dalam kaitan inflasi. Jadi inflasi itu kenaikan harga baik barang atau jasa. Kenaikan inflasi perlu kita kendalikan dan kita tahan kenaikan inflasi. Kenapa? Karena kalau kenaikan harga atau inflasi Bapak Ibu sekalian itu sangat berpengaruh terhadap menurunnya nilai mata uang. Nilai mata uang itu rupiahnya. Kalau tingkat inflasi tinggi nggak kita jaga, nggak kita kendalikan, tentu nilai uang rupiahnya akan semakin rendah. Contohnya, kalau Bapak Ibu sekalian hari ini punya uang 100.000, 100.000, katakan satu pak rokok itu 20.000. Jadi hari ini dengan uang 100.000 Bapak Ibu sekalian bisa beli 5 pak 100 dengan uang 100.000. Bapak-bapak khususnya ibu, bapak-bapak bisa beli 5 pak rokok. Nah, dengan adanya inflasi, misalnya harga barang jadi 25.000, tentunya 100.000 udah nggak bisa lagi beli 5 pak rokok. Kenapa? Karena nilai tukarnya, nilai uang rupiahnya sudah turun. Yang tadinya bisa beli 5 kotak, sekarang hanya mungkin bisa hanya 4. Itu karena harganya naik. Nah, sehingga perlu kita jaga inflasi ini agar tidak terus-menerus semakin meningkat. Kenapa? Karena itu menurunkan nilai uang kita. Makanya kadang ada beberapa ini Bapak sekalian, ada beberapa istilah yang mengatakan bahwa inflasi itu ibarat pencuri uang yang tidak nampak Bapak sekalian. Itu tadi, kenapa nggak nampak? Karena hari ini Bapak Ibu sekalian dengan 100.000, tiba-tiba Bapak Ibu tidur semalam malam tidur, bangun besok pagi uangnya sudah bukan 100.000 lagi. Artinya nilainya bukan lagi sebagaimana nilai pada hari tadi semakin menurun. Nah, itu adalah yang disebut secara inflasi. Nah, inflasi ini dihitung dari rata-rata sebetulnya perubahan harga baik barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat secara umum. Jadi secara teknis kalau ditanya, terus gimana dong hitung inflasi, kan barang banyak. Nah, jadi secara teknis Bapak Ibu sekalian dihitung adalah rata-rata perubahan harga dari suatu paket jasa yang dikonsumsi rumah tangga dalam kurun waktu. Jadi ditentukan ada sekitar 90 kota. Jadi hanya dari seluruh kota kabupaten di Indonesia ditentukan ada 90 kota, 34 provinsi dan di 56 kabupaten kota yang dilihat beberapa barang. Jadi ada 11 kelompok barang yang dihitung kenaikan harga atau perubahan harga, yaitu makanan dan minuman, kemudian juga pakaian, kemudian perumahan, air, listrik, dan seterusnya. Kemudian ada perlengkapan peralatan dan keundangan rutin rumah tangga, kemudian kesehatan, transportasi, kemudian rekreasi, olahraga dan budaya, pendidikan, penyediaan makan dan minuman di restoran-restoran, dan perawatan pribadi dan jasa-jasa lainnya. Jadi ada 11 kelompok barang yang setiap hari dilihat pergerakan harganya. Namanya SPH, ada survei perubahan harga. Itu oleh betulan yang melakukan ini dari BPS yang berusaha dari Badan Pusat Statistik dan melakukan pemantauan
atau survei perubahan harga-harga barang. Memang tidak semua barang, tapi biasanya satu daerah dilihat yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat di daerah tersebut tepung. Contohnya kalau di Majalengka pakai ikan darat gitu banyak sekarang ya. Atau mungkin beras lah, kan beras. Nah, beras menjadi salah satu bahan makanan atau bahan bahan pakan yang dilihat pergerakan harganya. Mungkin di daerah timur Indonesia atau lebih lagi, mungkin di sana ikan laut, karena banyak masyarakat makan ikan laut, sehingga ikan menjadi salah satu barang yang akan dilihat pergerakan, sehingga akan menentukan bagaimana perubahan harga dari barang-barang yang paling dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, dari seluruh barang dan jasa dibagi menjadi 3 kelompok dalam penghitungan inflasi. Mungkin agak kita mudah-mudahan bisa dipahami loh sekali jadi inflasi naik ya. Bahwa barang itu tidak semuanya beberapa kelompok barang dan jasa gitu, dan di kelompok lain jadi 3 yang tersebut dengan disagregasi. Yang pertama, kelompok pertama adalah barang-barang kebutuhan pokok yang harganya bergejolak. Kalau dalam bahasa sederhananya namanya volatile food, adalah barang-barang yang harganya bergejolak. Itu masuk seperti cabai, bawang, beras, telur dan segala macam. Semua bahan makanan yang harganya bergejolak. Itu kelompok pertama. Yang kelompok kedua adalah barang-barang atau jasa yang harganya ditentukan oleh pemerintah. Tadi sempat disebut oleh Pak moderator. Seperti contoh misalnya harga BBM itu kan ditentukan oleh pusat, atau mungkin retribusi dan juga pajak daerah, PDAM itu kan harganya ditentukan oleh pemerintah dari daerah. Nah, jadi ada kelompok barang-barang jasa yang harganya ditentukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah di daerah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah inflasi inti. Nah, ini adalah barang-barang yang sebetulnya perubahan harganya itu ditentukan oleh faktor-faktor eksternal, seperti contoh misalnya harga emas, kemudian juga barang-barang lainnya. Pokoknya sederhananya barang yang nggak masuk bahan pangan dan tidak masuk barang jasa yang ditentukan oleh pemerintah itu masuk ke inflasi inti. Tadinya seperti bagus sekali tadi mungkin pendidikan, kemudian harga rumah, kemudian juga biaya sekolah dan segala macam itu masuk kepada inflasi inti. Nah, kebetulan untuk tadi saya sampaikan ada 90 kota kabupaten seluruh Indonesia yang menjadikan sampel untuk perhitungan inflasi. Kebetulan Pak Haji juga kebetulan untuk biaya kerja kami di Cirebon Kuning saat ini hanya kota Cirebon yang dihitung inflasinya. Jadi kalau Bapak sekalian sedikit ceritanya Pak Berdaki, nah itu inflasinya Majalengka berapa? Betul Pak, kalau Majalengka kebetulan nggak dihitung inflasinya, tapi kita menggunakan pendekatan atau proksi SPH tadi, perkirakan harga. Jadi tiap hari kalau nanya harga beras di sini berapa, kita bisa informasi itu. Kalau lihat inflasinya memang karena orang Majalengka tidak bingung. Sebagai informasi Pak Anji, mulai tahun 2024 saya informasi dari BPS, kota Majalengka atau Kabupaten Majalengka akan menjadi salah satu kota yang akan diintegrasi inflasi tahun 2024. Sehingga kenapa tuh Majalengka nanti selain kota Cirebon? Karena Majalengka ini tingkat pertumbuhannya itu positif, Pak. Jadi kami melihatkan, apalagi sebentar lagi di Cisun Jauh sudah dibuka, Kertajati akan tambah ramai. Kelihatannya saya melihat prospek ke depan Majalengka insya Allah akan tumbuh lebih cepat. Bahkan bukan kalau saya bandingkan dari angka statistik, angka pertumbuhan di Majalengka itu lebih tinggi daripada kota Cirebon sendiri. Jadi itu bukan buat kepada Majalengka. Bapak sekalian, kalau kita berbicara mengenai inflasi, saya sebetulnya singkat saja. Di sini ada beberapa tayangan, ini teman-teman nyiapin banyak, tapi saya nggak mau tayangan semua. Tapi intinya saja. Kadang sudah berpikir tadi, apa sih pentingnya inflasi buat masyarakat? Kadang kalau kita di pinggir jalan ada tukang beca atau di warung-warung, kalau ditanya inflasi apa itu inflasi, paling nggak ngerti gitu. Taunya harganya naik gitu. Nggak peduli inflasi berapa, pokoknya penting bisa makan dan juga bisa dapat uang hari ini. Nah, saya ingin menekankan seberapa pentingnya inflasi. Paling tidak satu Bapak sekalian, kita sama-sama paham dan mengetahui apa itu inflasi. Yang kedua, bagaimana kita mengendalikannya dan apa yang bisa kita lakukan dengan inflasi tersebut. Secara umum, kalau saya boleh kasih gambaran, tadi saya sampaikan ada 3 kelompok Bapak sekalian yang dihitung inflasi kenaikan harganya. Dan memang sekitar 60% untuk kasus di Indonesia Bapak sekalian, tingkat inflasi ini lebih disumbangkan, lebih didorong dari kelompok volatile atau barang-barang pangan yang harganya berbeda. Jadi inflasi di Indonesia itu nggak jauh-jauh dari Pak Haji, nggak jauh-jauh dari harga cabai, nggak jauh-jauh dari harga bawang, telur, ayam, daging, beras, itu aja. Inflasi yang paling yang mempengaruhi inflasi Indonesia secara keseluruhan.
Mungkin kalau di negara maju ya di Eropa, mungkin yang menyumbangkan inflasi itu kan mungkin bukan bahan pangan, tapi mungkin dari harga, misalnya harga gas, harga energi, itu berpengaruh terhadap kenaikan inflasi. Mungkin kalau Indonesia yang paling berkontribusi, yang paling menyumbangkan pergerakan inflasi kita lebih banyak dari kelompok volatile food atau barang-barang yang harganya kebutuhan. Nah, kenapa inflasi sangat penting dan harus masyarakat semuanya, Pak, nggak harus presiden, nggak harus menteri, nggak harus pejabat segala macam. Masyarakat semua harus paham dan juga mengerti apa itu dan seberapa pentingnya inflasi. Dari hasil survei Bapak Ibu sekalian, hampir 60-70% masyarakat yang berpenghasilan rendah atau masyarakat miskin itu adalah dikonsumsikan, dibelanjakan untuk kebutuhan bahan pangan. Jadi kalau dia survei, tapi kalau orang masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan menengah rendah itu 60-70% penghasilannya itu untuk beli makanan, untuk belanja makanan. Sementara untuk masyarakat menengah ke atas atau masyarakat orang kaya, kebutuhan makanannya itu hanya mungkin sekitar 10-20% dari penghasilannya. Nah, artinya bahwa masyarakat kecil lah yang paling yang paling terpengaruh dengan kenaikan atau perubahan harga barang-barang paling kecil yang berbayar. Jadi kalau inflasi nggak kita jaga, nggak kita kendalikan, akan berpengaruh dari sisi harga barang-barang bahan pangan seperti tadi beras, bawang, cabai, telur, segala macam. Nah, kalau harga barang-barang pangan ini bergejolak ataupun inflasi tinggi, yang paling berpengaruh siapa boskan? Ada masyarakat yang persentase hak penghasilan ini dibelanja untuk makanan. Artinya kasarnya kalau inflasi tinggi, yang paling berpengaruh adalah masyarakat menengah atau masyarakat miskin. Orang-orang kaya mah inflasi berapa? Jadi nggak ada, cuma 10%, 20% dari gajinya atau penghasilannya terpengaruh kenaikan. Jadi nggak terlalu berpengaruh. Sehingga Putin selalu saya katakan, pemahaman perhitungan inflasi tidak hanya bagi orang-orang di kota atau mungkin orang-orang pejabat dan juga pengusaha segala macam, tapi masyarakat juga harus paham. Kenapa? Karena saya berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat kecil. Oleh karena itu saya selalu mengatakan bahwa inflasi bukan hanya semata-mata masalah ekonomi, tapi juga adalah masalah sosial. Kenapa? Kalau inflasi tidak terjaga, harga barang-barang makanan akan naik. Otomatis yang paling terdampak, yang paling sengsara, yang paling menderita adalah masyarakat menengah kecil. Karena apa? Masyarakat kecil 60-70% penghasilan untuk beli makanan. Sehingga itu juga menjadi masalah sosial. Sebagai perbandingan, alhamdulillah di tahun 2022 kemarin, Indonesia mampu untuk menjadi salah satu negara dengan tingkat inflasi relatif rendah, itu sekitar 5,4% dibandingkan dengan negara-negara lain, Bapak Ibu sekalian. Kalau di negara-negara Eropa, walaupun negara maju, itu tingkat inflasinya itu bisa di atas 7-8%. Di Turki, Bapak Ibu tahu, Turki itu inflasinya sudah mencapai di atas 90%, bahkan 96%. Bahkan ada salah satu negara di Amerika Selatan, yang Venezuela, itu inflasinya sudah di atas 200%, Bapak Ibu sekalian. Bisa bayangkan harga-harga sudah menjual tinggi dan itu menjadi masalah sosial. Jadi alhamdulillah Indonesia kita menjadi salah satu negara yang pasca pandemi COVID-19 kita mampu pulih dan tentunya kita dapat menjaga tekanan inflasi sehingga mudah-mudahan kita bisa cepat keluar dari permasalahan krisis ekonomi pasca pandemi COVID-19. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat di Indonesia, alhamdulillah di Juni kemarin 2023 inflasi kita tercatat sebesar 3,52%, tetap di bawah sasarannya di 3% plus minus 1. Tentunya penurunan atau tekanan inflasi yang sudah tidak bisa dikendalikan ini tentunya berkat koordinasi dan juga berkat kerja keras semua pihak, dari Bank Indonesia, pemerintah, dari pemerintah daerah maupun dari pusat, dan juga dari beberapa program. Dan setiap kabupaten kota sekarang punya namanya TPID, tim pengendali inflasi daerah. Jadi Pak Bupati, Pak Wali Kota sekarang memimpin tim pengendali inflasi, karena semua provinsi, semua kabupaten kota punya tim pengendali inflasi daerah. Dan alhamdulillah, dan kami di Bank Indonesia juga mencanangkan GNBP bersamaan oleh Pak Ali Jafri, yaitu kita menambahkan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan.
Kenapa? Kenapa khusus pangan? Karena tadi 3 kelompok baru sekalian rawat pangan. Karena yang tadi pangan adalah yang paling berpengaruh besar terhadap kondisi perekonomian masyarakat menengah ke bawah sehingga kita fokuskan ke pengendalian inflasi pangan sehingga menengah kalau inflasi pangan kita kendali, mudah-mudahan masyarakat juga bisa bisa membeli barang-barang pangannya dengan harga yang relatif terjangkau sebab perbedaan harga yang kita bisa itu dengan baik. Ini izin saya dulu menampilkan sedikit saja mengenai kondisi inflasi yang kami lakukan di Kota Cirebon. Kota Cirebon di bulan Juni kemarin itu tercatat sebesar 0,20% atau secara kalau kita gabungkan dari Januari sampai dengan Juni itu sebesar 2,47% dan secara tahunan itu tercatat sebesar 4,27%. Nah, kalau kita melihat apa sih sebetulnya yang menyumbangkan inflasi, ini perlu menarik terutama bagi pengambil keputusan ini, mungkin dari pemerintah daerah dan juga dari BI dan juga pihak lain tergabung dalam TPID. Kalau kita ingin melototin di Kota Cirebon sebetulnya apa sih yang menyumbangkan inflasi? Yang pertama itu yang porsi paling besar ya Bapak Ibu sekalian di bulan April ini kebetulan kita ambil di bulan April kemarin. Komponen barang yang paling memberikan tekanan terhadap inflasi di Kota Cirebon yang pertama adalah yang paling besar sumbangannya itu adalah rokok kretek Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian ini ternyata bapak-bapak yang rokok ini yang menyumbangkan inflasi Pak. Lumayan Pak 0,1%. Nah, itu ibu-ibu semua. Mudah-mudahan sih sesuai dengan program pemerintah untuk mengendalikan inflasi. Mudah-mudahan bapak-bapak yang rokok juga bisa mengendalikan rokoknya Pak. Mengurangi apa mengendalikan. Karena kalau bapak makin banyak dari rokok kita menyumbang inflasi. Yang kedua komponen yang menyumbangkan inflasi itu adalah daging ayam, dari ayam ras, kemudian telur. Ini bapak yang suka bikin martabak kayaknya juga menyumbangkan. Kemudian cabai rawit dan juga martabak. Salah satu komponen barang yang pengamatan dalam 1 bulan, barang-barang inilah yang harganya naik gitu loh. Jadi seperti saya sampaikan tadi, setiap hari beberapa barang kita lihat pergerakan harganya, dan dari seluruh barang-barang tadi kita lihat ada 5 barang yang harganya naik selama 1 bulan itu tadi, dari rokok, jadi ayam, telur, cabai dan martabak. Tapi penjelasannya kenapa rokok menyumbangkan inflasi karena memang pemerintah secara periodik menaikkan tarif cukai rokok. Ini Bapak kan nggak kerasa ada naik karena memang secara periodik setiap 3 bulan sekali pemerintah menaikkan cukai rokok, harga rokok semakin meningkat. Sementara tadi inflasi, kalau sekarang kalau tadi barang-barang yang menekan atau harganya naik. Nah, kalau kita lihat ada juga barang-barang harganya turun. Jadi dari 5 kelompok barang kita amati, ada 5 barang harga turun. Pertama harga bensin, harga pertamax, ada beberapa banyak turun ya Bapak sekalian. Ada penurunan harga, kemudian minuman ringan, kemudian kentang, emas, isu atau ini harga emas turun karena ini yang tahu. Kemudian dari kelapa juga ada kenaikan. Nah, ini adalah bagaimana teknik, bagaimana kalau Bapak Ibu nanya, bagaimana cara inflasi itu tadi kita lihat pergerakan harga dari beberapa barangan, dari sini kali ada beberapa barang yang selama sebulan harganya naik cukup tinggi dan disumbangkan oleh 5 komponen tadi. Sekarang kita melihat Kabupaten Majalengka. Bagaimana perkembangan inflasi Kabupaten Majalengka? Ini tidak berdasarkan perhitungan BPS, tapi berdasarkan perhitungan melalui pendekatan SPH, survei perubahan harga yang kita lakukan sehari-hari. Nah, dari beberapa komoditas kita tentukan ada 8 komoditas di Kabupaten Majalengka ini di bulan Juli ini. Terakhir ini hasil pemantauan awal Juli di pertama Juli ini. Ternyata kita melihat ada pergerakan harga, kenaikan harga khususnya beberapa di komoditas pangan. Yang pertama harga cabai merah, ada kenaikan bawang merah dan daging ayam serta minyak goreng kemasan. Jadi untuk Kabupaten Majalengka selama seminggu kemarin atau minggu pertama bulan ini kami amati ada kenaikan harga. Ya ini untuk kita amati. Jadi artinya tim pengendali inflasi harus mengeluarkan semacam kebijakan ataupun juga langkah-langkah program dalam rangka pengendalian. Bagaimana mengendalikan inflasi? Lihat aja 5 kompor barang-barang yang harganya naik di setiap hari. Jadi bagaimana
terutama cabai merah, bawang merah, daging, dan juga minyak goreng ini ketersediaan pasokan itu harus dijaga jangan sampai tadi kekurangan sehingga ada harganya naik dan ini berpengaruh terhadap inflasi. Nah, kalau kita lihat lagi masalah pasokan nih bagus. Pasokan ini biasanya antara ketersediaan dengan kebutuhan. Nah, kebetulan kalau kita amati dari neraca pangan. Neraca pangan itu adalah barangnya ada sama kebutuhannya berapa. Nah, kebetulan kalau kami amati Pak Jeffrey, alhamdulillah karena Majalengka juga menjadi daerah sentra produksi dan juga kebutuhan masyarakatnya nggak terlalu banyak. Artinya produksinya bisa melampaui dari kebutuhan sehingga untuk Kabupaten Majalengka kami lihat bahwa secara neraca ternyata semuanya surplus, Pak. Jadi secara ketersediaan bahan-bahan atau komoditas pangan dengan kebutuhannya itu surplus. Artinya contohnya kalau beras itu tersedianya sekitar 8.465 ton, sementara kebutuhannya hanya 2.752 ton, sehingga surplus, sehingga tidak ada isu, tidak ada masalah dengan masalah ketersediaan. Artinya ketersediaan harga tidak akan naik. Kan harga itu kan ibarat kalau dalam ekonomi, waktu sekali ini adalah teori dalam kuliah, itu kan nggak lepas dari teori namanya supply dan demand, teori permintaan dan penawaran. Kalau barangnya suatu barang permintaan yang naik, sementara barang yang tersedia tetap atau sedikit atau berkurang, harga akan naik. Contohnya apa? Contohnya menjelang kemarin bulan Ramadan, kebutuhan kan meningkat ya sekalian, bapak ibu yang tadinya belanjanya belanjanya mungkin cuman 100.000 sehari, bulan puasa kan belanja banyak ya Bu ya, permintaan yang meningkat, barangnya tetap ataupun barang berkurang, harga pasti naik. Jadi jangan kaget, jangan bingung, jangan galau kalau menjelang bulan Ramadan harga naik, yaitu secara teori sudah, jadi nggak usah dilihat, nggak usah dihitung, pasti bulan Ramadan harga naik. Kenapa? Permintaan naik, permintaan meningkat, sementara barang-barang tetap atau bahkan mungkin berkurang oleh pasaran. Nah, kebalikannya, kalau mungkin penawarannya besar, sementara kebutuhannya atau permintaannya sedikit atau tetap, harga akan turun. Contohnya apa? Kalau lagi ada panen raya kan seperti panen raya bawang atau cabai, itu pasar melimpah, banyak orang kirim, sementara permintaannya tetap, sehingga harga anjlok atau harganya jatuh. Nah, itu teori demand supply, teori penawar. Jadi sekali lagi sekali ini nggak terlepas sebetulnya dari teori-teori ekonomi yang pada sederhana. Itu di Kabupaten Majalengka. Alhamdulillah untuk Majalengka ini adalah daerah surplus, mungkin tidak ada masalah untuk yang sifatnya komoditas. Namun di pertanyaan Pak tetap harga naik ya Bu ya, di pasar harga terus kenapa naik? Nah itu urusan beda lagi, itu masalah pertanyaan. Nah, pengendalian inflasi di samping masalah ketersediaan pasokan, yang kedua adalah beberapa risiko-risiko yang akan kita hadapi. Nah, kebetulan untuk tahun 2023 ini salah satu risiko juga dalam rangka pengendalian inflasi dalam rangka ketersediaan pasokan bahan-bahan pangan, bahan-bahan pertanian adalah kondisi cuaca. 2023 ini kita masuk ke dalam fenomena cuaca El Nino. El Nino adalah kondisi fenomena gejala alam di mana kita akan menghadapi kemarau panjang. Sehingga di Majalengka masih ada hujannya, Pak. Kalau di Cirebon kami sudah 2 minggu nggak ada hujan, Pak. Udah nggak ada hujan, panasnya luar biasa sekarang. Nggak tahu Bang Majalengka di kaki Gunung Ciremai ya, jadi mungkin masih hujan. Saya kemarin dari Bandung, dari Sabtu Minggu, alhamdulillah di Bandung masih hujannya deras gitu ya. Namun untuk daerah-daerah seperti Cirebon dan juga sebagian besar daerah di Jawa itu sudah, atau mungkin di luar Jawa juga sudah masuk gejala El Nino. Jadi di dunia ada 2 gejala bagus sekali, ada El Nino, ada El Nina. El Nino itu kan laki-laki biasanya kurang air dan masa kemarau panjang ini dimulai di bulan Juli. Puncak-puncaknya Agustus September, kalau dari BMKG mengatakan puncak-puncaknya kekeringan atau kemarau di El Nino ini di bulan Agustus September. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah El Nina. El Nina kan perempuan. El Nina itu tahun 2022 kemarin. Kita tahu mulai dari sepanjang dari Januari sampai dengan Desember kemarin itu hujan setiap hari. Kami juga di Cirebon, kalau siang itu panas, biasa menjelang asar, mendung, maghrib hujan. Itu setiap hari karena memang gejalanya adalah El Nina, perempuan. Ini banyak air, banyak hujan. Ini El Nina sama El Nino gitu ya. Tahun ini kita El Nino laki-laki, jadi kemarau panjang nih, kita agak susah untuk hujan, agak susah. Oleh karena itu, mengantisipasi risiko El Nino di minyak ini,
Kami juga melakukan beberapa antisipasi, tentunya dengan melalui program-program pipanisasi, pembuatan waduk-waduk irigasi, perbaikan irigasi, pembangunan sumur-sumur water dan segala macam dalam rangka untuk itu tadi mengantisipasi risiko kekurangan air. Dan juga di samping itu juga ada beberapa risiko terhadap tekanan inflasi. Satu pertama mengenai cuaca, yang kedua risiko dalam pengendalian inflasi ya. Kita akan berbicara mengenai pengendalian. Yang pertama adalah sekarang sudah semakin meningkatnya mobilitas masyarakat. Masyarakat sekarang sudah tidak dibatasi oleh prokes ya Bapak sekalian. Sekarang saya lihat di rumah ini sudah nggak ada lagi pakai masker gitu ya. Dan sekarang sudah bisa berkumpul, sudah bisa bepergian, sudah bisa tamasya. Kemarin liburan anak sekolah, tempat-tempat wisata penuh Pak, karena memang sudah dibuka. Bayangkan 2 tahun lalu pada masa pandemi kita nggak boleh kemana-mana ya Pak Ibu saya pasti. Nah sekarang sudah dibuka sehingga mobilitas tinggi. Otomatis kalau masyarakat sudah bergerak, sudah mobilitas tinggi, otomatis satu dibutuhkan kalau misalnya jalan-jalan perlu makan sehingga kebutuhan meningkat. Sekali lagi demand-nya meningkat sehingga juga dapat berpengaruh terhadap peningkatan harga. Kemudian juga banyak peningkatan masyarakat sudah mulai mobilitas tinggi, sudah banyak yang jalan-jalan, tamasya, kemudian bepergian dan seterusnya. Yang kedua adalah dengan adanya bansos. Nah ini juga kalau bansos tidak diimbangi dengan pasokan bahan makanan juga akan berpengaruh terhadap penekanan inflasi. Contohnya kalau nggak salah saya kata di Majalengka ada program Something, kalau saya sakit ada ya. Something itu adalah pengadaan bahan panganan bernutrisi tinggi seperti pengadaan telur, bantuan bahan telur dan beras. Nah kita tuh lihat dulu, bansosnya iya memberikan bantuan telur, tapi pertanyaannya stok telurnya ada apa enggak gitu loh. Sehingga dengan adanya bansos ini kemarin sempat di beberapa daerah berpengaruh karena ketersediaan telur itu tersedot untuk diberikan kepada bantuan stunting sehingga pasokannya berkurang. Kembali ke teori tadi Pak, permintaan yang meningkat, ketersediaan terbatas, harga naik. Kemarin telur sempat naik, hilang dari pasar karena dibuat banjir. Jadi sehingga kegiatan bansos ini perlu juga diimbangi dengan ketersediaan pasokan. Kemudian hari libur nasional kemarin ada ini ya, libur dadakan ya sekalian ya. Kita tahu Bapak Ibu yang dari ASN gitu ya, ada cuti bersama yang liburnya cuma sehari ditambah 2 hari gitu ya, ada hari kejepit sehingga juga banyak libur nasional sehingga masyarakat mobilitas tinggi juga memberikan dampak terhadap meningkatnya kebutuhan barang-barang dan juga bahan lainnya. Beberapa strategi kalau kita melihat Bapak Ibu sekalian bagaimana sih mengendalikan inflasi, ini mungkin mulai masuk ke teknis bagaimana ke Bapak Ibu sekalian di Majalengka. Oke, baik. Terakhir saya sudah ambil nulis dulu. Satu, pengendalian inflasi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya kita punya strategi yang kita sebut dengan strategi 4K. Ini sama, mau di daerah manapun, mau di Jawa, di Sumatera, di Indonesia Timur, pengendalian inflasinya sama, yaitu 4K. Yang pertama adalah K yang satu adalah keterjangkauan harga. Pengendaliannya, jadi bagaimana strategi mengendalikan inflasi. Pertama adalah keterjangkauan harga. Bagaimana masyarakat bisa membeli barang-barang kebutuhannya dengan harga terjangkau. Yang kedua adalah ketersediaan pasokan, K2 atau K yang kedua. Bagaimana tadi teori demand dan supply, bagaimana ketersediaannya harus kita penuhi, berapapun kebutuhan harus disediakan. Karena apa? Kalau kebutuhannya besar sementara ketersediaannya berkurang atau tetap, ini juga berpengaruh terhadap kenaikan harga. Sehingga harus tersedia ketersediaan pasokan. Yang ketiga adalah kelancaran distribusi. Bagaimana distribusi bahan-bahan mulai dari daerah-daerah dari dari desa ke kota dan juga dari daerah sentra-sentra produksi kepada daerah-daerah konsumen itu distribusi lancar, logistiknya aman, nggak ada jalanan rusak, nggak ada jembatan putus, sehingga tidak juga berpengaruh terhadap kenaikan harga. Kadang-kadang kalau sawahnya jauh, kemudian harus melewati nyebrang sungai, biasanya harganya lebih mahal karena si pengusaha akan memberikan harga-harga untuk transportasi segala macam. Nah ini juga dia kelancaran distribusi. Yang keempat adalah komunikasi efektif. Nah, komunikasi yang penting, bagaimana masyarakat diberikan pemahaman mengenai satu tadi inflasi dan apa yang bisa dilakukan dalam pengendalian inflasi bagi masyarakat umum. Kalau K1 Bapak sekalian, program yang dalam rangka untuk keterjangkauan harga, beberapa program sudah dilakukan. Pertama adalah dari sama Pak Andi Jeffrey juga kita mengadakan salah satunya adalah menyelenggarakan yang disebut dengan OPM, operasi pasar murah, atau kemarin ada GPM, gerakan pangan murah, adalah menjual barang-barang kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau, bukan harga yang murah, tapi paling enggak harga yang di bawah harga pasar.
Jadi misalnya harga gula pasir bisa sudah sampai 15.000, 18.000, tapi kita menjual harga-harga dengan harga normal yaitu yang 12.500, sehingga masyarakat bisa membeli kebutuhannya dengan harga yang terjangkau. Yang kedua adalah ketersediaan pasokan. Salah satunya adalah bagaimana bahan-bahan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa secara mandiri dihasilkan masyarakat. Berkali itu beberapa program yang kami lakukan dalam GPIP, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Salah satu adalah kami juga memberikan bantuan kepada ibu-ibu KWT, ibu-ibu kelompok wanita tani, kepada BUMDes, kepada ibu-ibu PKK juga, kepada juga para pengusaha, para ibu-ibu rumah tangga. Kami bagikan yang namanya bibit cabai. Kenapa? Ibu-ibu yang selama ini mungkin bikin sambal setiap hari dan sambalnya cabainya harus beli ke pasar, mudah-mudahan dengan menanam sendiri di rumah dengan pekarangan yang tersedia di rumah, sehingga kebutuhan cabai untuk bikin sambalnya nggak harus ke pasar, sehingga bisa diperoleh pengalaman. Itu disebut dengan urban farming. Jadi salah satu program yang kita kembangkan, dan kami dari Bank Indonesia juga sudah memberikan sekitar lebih dari 10.000 bibit cabai ke seluruh wilayah Banjar Kuning, tadi kepada ibu KWT, BUMDes, KPU PKK, bantuan bibit, sehingga ibu bisa menanam di area, nggak usah di tanah yang luas, cukup di pekarangan di rumahnya masing-masing yang terbatas ditanamkan bibit, sehingga nanti kebutuhan cabainya, sehingga kalau butuh cabai nggak perlu ke pasar, jadi kebutuhan pasar pasokannya bisa terjaga sehingga harga juga tidak akan harus seterusnya. Yang ketiga adalah mungkin yang penting juga adalah mengenai komunikasi efektif. Sekali lagi Bapak sekali, mungkin di sini Bapak sekali ada yang menemukan tokoh masyarakat, tokoh agama juga bisa membantu bagaimana pengendalian inflasi dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa masyarakat agar berbelanja secara bijak, hanya berbelanja tidak terlalu berlebihan. Kalau dapat rezeki tidak perlu harus ngeborong, apalagi yang punya niat tidak bisa untuk menimbun barang nanti pada harga naik kemudian dijual dan segala macam. Itu adalah hal yang paling terpuji, sehingga mungkin memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kalau di sini ada tokoh masyarakat, tokoh agama bisa menyatakan kepada masyarakat untuk bijak berbelanja, tidak terlalu berlebihan, dan tentunya mudah-mudahan juga sesuai dengan program kita, belanjalah produk-produk dalam negeri bangga buatan Indonesia. Sehingga dari salah satu upaya yang tadi, yang pertama tadi Bapak-Bapak sekalian dengan program OPM, kemudian juga urban farming, bagaimana masyarakat bisa secara mandiri memenuhi kebutuhan akan bahan-bahan pokok yang bisa menyumbangkan inflasi. Yang ketiga adalah komunikasi, bagaimana menyampaikan pada masyarakat untuk berbelanja secara bijak, tidak berlebihan. Karena kalau berbelanja berlebihan kan juga akan menambah permintaannya sekalian. Kembali ke teori tadi, kalau permintaan meningkat, otomatis harga akan naik. Sehingga kalau permintaan yang mungkin tidak terlalu kita bisa jaga, permintaan masyarakat tidak berlari berlebihan, mudah-mudahan bisa mendukung program pengendalian inflasi. Jadi mungkin itu Bapak sekalian, mulai dari tadi secara global, teori global, nasional, sampai dengan nanti di Majalengka, sampai dengan apa sih peranan dari Bapak sekalian dalam pengendalian inflasi. Mudah-mudahan ini bisa memberikan membuka wawasan dari Bapak sekalian, dia bisa memberikan tambahan ilmu, pengetahuan bagaimana sih pengendalian even untuk di level di daerah seperti Majalengka atau mungkin di lingkungan warga, lingkungan rumah tangga dan seterusnya. Sebetulnya kita semua bisa berperanan dalam pengendalian inflasi. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak sekalian. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk History Board. Terima kasih Pak Restu dan pemaparan dari Pak Restu ini. Pada intinya kita sebagai warga masyarakat perlu memahami apa itu inflasi ya. Yang kedua, bagaimana kita mengendalikan inflasi, dan yang ketiga apa yang harus atau apa yang bisa kita lakukan. Dan di pemerintah dan khususnya dari Bank Indonesia sudah melakukan 4K pengendalian inflasi. Yang pertama keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, pelancaran distribusi, dan yang keempat komunikasi efektif. Dan menarik menanggapi pemaparan Pak Hestu hasil dari survei di Cirebon ya Pak Hestu ya. Yang pertama bahwa rokok kretek yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi. Kalau menurut bapak-bapak biasanya masalah daging ayam naik itu sangat bermasalah, kayak telur naik sangat bermasalah, cabai rawit karena ibunya suka ujung-ujungnya minta ke bapak gitu ya. Tapi kalau rokok naik ini nggak bermasalah kan? Jadi memang naiknya kadang tetap dibeli karena ingin merokok.
Kita masih ada sisa waktu sekitar 20 menit Bapak Ibu semuanya, dan saya persilakan dan saya akan membuka satu session untuk 3 penanya. Saya langsung buka yang paling di sebelah kiri saya ya, Bapak silakan. Terus yang keduanya Bapak yang paling depan, dan yang ketiga Bapak yang paling depan. Nanti kalau masih ada waktu saya akan kembali buka untuk penanya berikutnya. Bapak persilakan ke penanya pertama, mohon sampaikan nama Bapak dan perwakilan dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kenalkan terlebih dahulu, nama saya Manas Budiana dari daerah Ngacak, perwakilan dari KTN Larang. Ada satu hal yang ingin ditanyakan berkenaan dengan inflasi. Jangan dulu harga comro itu 100 rupiah ya. Kemudian beras 1.000 rupiah di zaman Soeharto dulu. Kalau sekarang kan comro 1.000 kita terima. Kemudian beras 10.000 ya atas. Nah, itu kan akumulasinya inflasi dari tahun ke tahun terus meningkat. Apakah itu termasuk inflasi atau bukan? Dan yang kedua, apakah tidak dikendalikan atau memang tidak dapat dikendalikan gitu? Itu kan berarti nilai tukar rupiah itu turun sama sekali, turun. Itu barangkali karena kami orang awam, jadi mohon maaf kalau bertanya ini kadang dikenal gitu. Kemudian satu hal lagi Pak, mungkin ini hanya masukan, barangkali untuk menekan inflasi di daerah, di masyarakat kita ada satu motivasi yang namanya tabulapot Pak. Itu menanam bumbu atau menanam buah atau menanam sayuran dalam pot. Kalau saja sekarang sekitar setiap keluarga mempunyai 10 tabulapot aja, kayaknya sudah nggak beli lagi bawang daun, nggak beli lagi cabai, nggak beli lagi tomat. Kayaknya itu efektif sekali Pak dalam rangka menanggulangi inflasi itu. Barangkali itu masukan saja. Mohon maaf barangkali ada kekurangan, dan yang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Manas Budiana. Begini, saya tampung dulu ya pertanyaannya para narasumber. Ya sekaligus, silakan Bapak yang paling. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendra dari Pengurus KTN Kabupaten Majalengka. Secara kebetulan juga pengurus KTI dari tingkat provinsi secara tidak nasional. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Tadi berkaitan dengan yang disampaikan dari BI, kaitannya dengan inflasi dong. Pertanian adalah sektor yang paling kuat sebetulnya. Kita dipakai 2 kali. Waktu krisis moneter, petani masih berjaya. Kemarin kita COVID. Saya tiap hari di kebun dari pagi sampai sore. Orang pakai masker, saya di kebun sendiri. Aman, Pak, sehat, Pak. Bahkan di tengah-tengah COVID, informasi dari kementerian kita masih bisa ekspor dulu, Pak. Di Menterian sekarang. Kemudian beberapa permasalahan dari petani Pak. Jadi masalah pupuk betul. Produksi pabrik 13,9 ton. Kebutuhan 13,5 masih ada. Cuma yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk subsidi hanya 7,sekian ton. Sehingga petani kembali ke pupuk non subsidi yang harganya mahal. Di satu sisi bagi kami petani ini sebetulnya hal yang baik. Ketika petani menyadari ini harus kembali ke alam, Pak. Tanah kita ini sudah kritis, sudah usah sekali. Bulan kemarin kami bekerja sama dengan dari Petro, Pak, meneliti tanah yang memang kebanyakan unsurnya tinggi, tapi tidak terurai, tidak bisa dimakan tanah itu. Makanya saya mohon nih ke Pak Jepri, mudah-mudahan masih duduk Pak, jangan di komisi 9 lah, di komisi 4 Pak, supaya kami mudah. Komisi 6 nyambung Pak dengan petani. Saya harap Pak Jepri nanti di komisi 4 supaya kami bisa
Apa yang kami inginkan bisa perjuangkan Pak di tingkat nasional. Itu masalah pupuk, juga masalah pasar Pak. Di satu sisi petani berupaya itu supaya untung Pak. Ketika kami mendapatkan harga cabai sampai 150.000, rame-rame di Jakarta sidang DPR didrop kemana-mana bibit cabai. Ya kira-kira pada akhirnya operasi produksi murah lagi. Sebetulnya yang kami nikmati dari petani nggak banyak Pak. Ketika kami mendapatkan harga yang bagus, itu satu keuntungan karena setiap saat ini kebanyakannya rugi tipis. Itu yang kami rasakan. Ya harga jualnya murah, kemudian samrotannya susah, bibit yang berkualitas juga susah. Tapi berkaitan dengan inflasi. Nah ini yang dilema bagi kami. Di satu sisi harus ditekan harga, di sisi lain ya kami butuh keuntungan, bukan hanya dapat daki Pak. Makanya kenapa sekarang minat generasi muda pada bidang pertanian hilang? Abdi di Majalengka berupaya untuk terus menciptakan petani muda melalui sekarang pengiriman ke Jepang Pak. Catat dari apa? Kang tepayu, kang itu hage. Ditanya teh kumaha eta mah? Cek, da naon? Petani. Kata pemuda deh, tidak prospektif Pak di petani. Sekarang ada program pemerintah, petani milenial jutaan diciptakan. Mereka hanya mainnya di pasar, pakai online. Bukti yang kita butuhkan adalah di budidaya Pak. Ya, yang kami rasakan dari beberapa pergantian menteri pertanian ada unggulannya Pak di menteri ini menteri ini. Setelah turun dari menteri hilang program itu. Ia sedang digebuk-gebuk sebenarnya petani milenial. Tapi yang kami lihat hampir 80% mereka main di pasar Pak, pasar online. Jualan diciptakan. Yang kami harapkan dari para petani yang sudah sepuh ini, ya mereka di budaya untuk melanjutkan kita. Konon katanya 80% petani dia di pedesaan, tapi faktanya seperti itu Pak. Ini yang permasalahannya dari petani Pak. Kemudian akhirnya petani itu ya sabar Pak. Rugi untung nggak dibayar Pak lagi. Sampai melang dari 2 kali tebang sampai 3 kali tebang tandur rugi kan Pak. Tapi dari kumadai melang wae dan ayah pengganti sabu. Kecuali kalau sudah kayak di luar negeri, mungkin nasi hanya dapat 1 kali. Saya pernah mengalami seperti itu Pak. Ya betul-betul penganeka-ragaman makanan pokok kayak di Jepang talas, ubi, ya. Kemudian sekarang di Amerika kita apa namanya porang. Memang di sana bahkan bahan mie yang paling bagus, yang paling mahal untuk bahan sobat. Jadi setiap hari saya dalam 1 minggu itu hanya 2 kali ketemu nasi, lainnya itu macam-macam, ada mie, ada roti dan sebagainya. Sedangkan di kita sudah makan sore meja 3 dengan lontong 3 makan. Itu Pak. Nah itu. Kemudian yang lebih harapan mungkin itu Pak. Jadi dilema sebetulnya bagi kami. Di satu sisi kami ingin utuh, di sisi lain ada pada inflasi. Itu aja barangkali Pak. Ya, kami sampaikan. Jadi saya mau kami punya perwakilan di memang dengan biro tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hinda. Berikutnya Bapak Elfal Sultan. Ya. That's good. Atas kesempatan saya mikir dan negosiasi. Ada orang sementara anak masih lagi. Dulu tambah saya itu banyak. Sekarang tidak sakit. Tapi karena ada di sini ya hidupnya masih di negara ini. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas acara ini yang luar biasa. Di mana dari DPR pusat bisa hadir di sini, ini sudah apa namanya kebangsaan dan berkasih kepada negara kita. Semua yang mungkin ya
saya ingin menyarankan dengan seperti ini dari pusat ada dari daerah ini baru saya gitu. Yang dari ini apa namanya kesimpulannya sehingga peran-peran DPR pusat ada, tapi dari DPRD-nya gitu. Harusnya bersamaan. Nah, sehingga peran di daerah itu betul-betul ada. Karena kita tidak tahu di DPR itu yang namanya juga legislatif ya, jadi tidak bisa langsung berperan di wilayah itu karena itu apa namanya aspek itu. Begitupun BI, ya BI juga kan kita tuh dengan bank sentral itu begini di sini ya apa bedanya BI dengan ini ya sebagian yang kita tahu. Kalau BI itu bank sentral yang perannya apa? Mungkin adanya pada volunteer. Dan katanya BI di Cirebon ini kan cari melihat di nah, tapi kan hanya di Cirebon, Majalengka itu bagaimana? Itu selama ini bagaimana? Walaupun di Majalengka sendiri ada tim, kan itu gitu kayaknya tentang implementasi. Nah, itu maka dari itu saya ingin ada pertanyaan ini kembalinya tanya cukup. Aduh, sebelumnya saya ingin koreksi dulu pada ini pada moderator ya. Jadi ada PKIM itu bukan persatuan purnawirawan bukan. Jadi purnawirawan pejuang Indonesia Raya. Purnawirawan pejuang Indonesia biar tahu itu karena memang baru duduk ya. Kalau dulunya gua ada hanya PPAD, Persatuan Purnawirawan Tentara, ada Republik, Persatuan Purnawirawan ABRI itu kan. Jadi yang terbuat ini Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya. Itu ternyata dia kedengar. Yang kedua, ini yang ingin saya sampaikan itu tadi kan DPRD tentang pengendalian plastik dengan nanti Pak Dr. Jati menyampaikan sehingga kita apa namanya ya ini tadi orang-orang yang bertanya juga memberi pertanyaan padahal inflasi itu orang yang bertanya saja karena punya rangkaian dari banyak pertanyaan ya tadi di kita juga memang wilayah pertanyaan sehingga ya bahas pertanyaan inflasi itu dipakai aspek kira-kira begitu. Kemudian macam seperti ini juga tadi pernah disampaikan bahwa BI itu juga menjadi sorotan insya Allah nanti ke depan Majalengka akan maju gitu kan ya, mungkin juga kan ada BI di Majalengka ada berkali itu ya atau gimana? ya sepertinya begitu ada apa namanya biar kita tahu peran BI itu bagaimana selama ini ada tapi seolah-olah tidak ada kan begitu ya. Kita masyarakat awam itu jadi perannya itu mungkin itulah tidak usah saya terlalu banyak menyampaikan ini karena kebanyakan apa namanya inflasi itu sudah bagi masyarakat sini juga yang awam lah begitu ya. Saya kira ini yang ingin disampaikan oleh terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama untuk Pak Dirjen. Itu tiga penanya yang memaparkan pertanyaan pertama dari Pak Nana Sugiana. Beliau bertanya dari zaman Orde Baru sampai zaman reformasi sekarang itu harga itu terus naik gitu. Apakah pemerintah ini tidak bisa mengendalikan atau emang harus sudah naik itu kita terima gitu ya. Berikutnya ada Pak Henda, beliau lebih banyak memberikan gambaran dan bagaimana peran pemerintah support terhadap petani yang paling penting itu seperti apa. Dan yang ketiga dari Pak Brigjen TNI Kostasi Aziz, beliau memberikan saran baiknya ini daerah juga terlibat dalam diskusi seperti ini dari pihak DPRD Kabupaten gitu dan seterusnya. Dan mungkin Pak Jeffrey berkenan nanti memberikan juga jawaban dan bagaimana para pemerintah daerah ataupun DPRD Kabupaten kaitan dengan inflasi. Itu mungkin yang ditanyakan dari ketiga penanya. Saya persilakan dari Bapak narasumber untuk menjawab. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini tadi ada beberapa yang saya tangkap kaitannya dengan mungkin DPR RI seperti itu. Nah, saya ingin mungkin menjawab statement Pak Henda tadi yang katanya jangan 11, 104 seperti itu. Tidak begitu juga Pak.
kebetulan saya tidak hanya di 11 tetapi juga di Badan Anggaran, di mana Badan Anggaran ini juga yang mengurus semua ajuan-ajuan dari ya mitra-mitra komisi lain. Jadi di situ juga kami ketemu ya yang bukan daripada mitra komisi 11. Jadi kalau misalnya ada masukan apa dan bagaimana ketika bertemu di rapat itu biasanya disampaikan. Namun selain itu juga ya ada jalan lain juga. Ini kan kalau saya dari fraksi Gerindra ini memang multi komisi dari 1 hingga 11. Jadi biasanya ketika kami menerima aspirasi yang memang bukan di bidangnya itu biasanya suka disampaikan ke teman-teman kami di komisi bersangkutan sehingga permasalahan yang ada tetap bisa terselesaikan. Jadi tidak membatasi di situ. Jadi kalau misalnya aspirasinya apa, keluhannya bagaimana, itu biasanya kami bicarakan dengan komisi terkait sehingga mereka ketika rapat dengan mitra yang bersangkutan ya akhirnya bisa ya menyampaikan kepada mitra dan itu ya pada intinya tetap saya sampaikan. Jadi walaupun saya tetap di komisi 11 tidak menjadi penghalang untuk itu. Nah kemudian juga ini mungkin tadi ada yang saya kayak tadi mungkin saya tangkap dari Pak Ida, mungkin permasalahan mengenai pupuk apa ini kan tidak hanya di sini barangkali ya, tetapi yang sudah menjadi isu nasional juga. Ya kami juga memang waktu itu ya menyampaikan juga ke teman-teman situasi di daerah masing-masing sehingga memperkuat teman-teman kami yang di komisi lain ketika memang hendak menyampaikan sesuatu. Ini memang sudah sekian namanya Pak terkait dengan pupuk ini tuh ya. Saya juga ya memang mengamati juga, jadi tidak hanya terbatas pada mungkin yang menjadi bidangnya saja, tetapi hal lainnya pun itu kami amati. Nah kemudian ini mungkin tadi dari Pak, saya manggilnya mungkin Pak Jenderal gitu ya. Pak Jenderal Kosasi Aziz, tim aksi cepat. Nah ini memang apa yang disampaikan oleh Bapak ini memang benar adanya. Jadi memang dari pusat hingga ke daerah itu memang harus nyambung ya. Memang biasanya kalau saya sendiri ya suka melibatkan ya teman-teman yang di sini juga di DPRD sini juga. Biasanya mereka itu memang menggali permasalahan dan lebih kepada hal taktisnya. Nah contohnya kalau misalnya di DPRD ada kaitan dengan misalnya bagaimana itu saya biasanya dia kalau memang ada spesifik kaitan dengan itu ya bisa menariknya di badan anggaran di atas. Kalau misalnya memang ada sesuatu yang memang harus disampaikan. Nah jadi kalau misalnya ketika ada kunjungan atau bagaimana ke daerah itu biasanya saya suka bawa mereka. Contoh biasanya kan suka ada yang kalau ke daerah itu menurut jalan tidak bagus katanya ya. Itu kalau misalnya mungkin saya bawa teman yang dari DPRD ini ketika kaitan dengan jalan ini kan harus memperhatikan yang namanya status jalan tersebut. Jadi kalau misalnya status jalan kabupaten maka itu yang berwenang biasanya pemerintah daerah. Nah jadi karena saya juga di sini sebagai ketua DPC juga ya saya memerintahkan untuk menyampaikan ke Pemda setempat. Ya karena kalau misalnya ditangani oleh pusat walaupun maksudnya baik tapi ya tetap saja melanggar gitu Pak dan akan menjadi temuan. Begitu pula yang misalnya di desa gitu ya, jalan desa dan lain-lain itu kan diperuntukkan sesuai dengan tingkatannya. Begitu pula yang di provinsi juga itu berarti ya ada di pemerintah provinsi Jawa Barat. Nah mungkin itu seperti itu. Kalau saya biasanya suka bawa. Jadi kalau misalnya ranahnya ke kabupaten itu diinstruksikan untuk misalnya menyelesaikan itu dan memang biasanya saya pantau langsung. Jadi tetap aspirasi daripada masyarakat itu ya akhirnya tetap bisa itu tersampaikan ya kalau tidak di pusat karena ranahnya itu di daerah ya tentu di daerah itu pun saya pantau juga. Jadi kalau mungkin saya menggunakan jabatan sebagai anggota DPR RI-nya, kalau di sini mungkin sebagai partainya gitu Pak, sehingga bisa mengaruhi kesannya ke sini seperti itu barangkali.
Mungkin itu jawaban saya, mungkin akan dilanjutkan dengan Pak Restu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Betul, terima kasih Pak, dan apresiasi buat tadi yang bertanya Pak Nana, Pak Songga, dan Pak. Boleh saya komentari Pak, pertanyaannya sangat berbobot banget nih. Pertama kita satu mudah-mudahan bisa menjawab Pak ya, Pak Nana, pertanyaannya dari Moja. Memang pertanyaannya selalu berkaitan dengan kalau kita lihat dengan masa lalu Pak. Dulu kok harga tidak seperti ini, tidak setinggi ini, kenapa sekarang harga seperti ini? Nggak usah jauh-jauh dari BBM aja Pak. Saya ingat banget dulu kalau saya sama, karena saya orang tua saya orang dari Jawa Timur, setiap lebaran itu mesti pulang ke Jawa Timur. Kalau isi bensin itu 50.000 udah full satu tangki mobil sampai ke Jawa Timur. Sekarang tahu sendiri bagus kalian untuk ke Jawa Timur satu tangki aja mungkin nggak habis 500 lebih dari 500.000. Nah, kenapa pertanyaannya kenapa harga dulu kalau lebih rendah daripada sekarang? Jawabannya benar Pak, yang namanya itu namanya inflasi. Ini Pak, sekarang ya kira. Oke. Itu saya gimana harganya? Kita nggak mau ngakun. Ya benar-benar bisa bagaimana. Jadi memang itu yang terpaut dari inflasi Pak. Namun sebagaimana juga dari misi Bank Indonesia, kalau salah satu kalau boleh saya ulangi bahwa misi Bank Indonesia kita punya misi namanya bagaimana menjaga kestabilan dan stabilitas nilai rupiah Pak. Nah, stabilitas dan mencapai stabilitas nilai rupiah itu seperti apa? Ini dua cara Pak. Yang pertama adalah terhadap barang dan jasa yang kita sebut tadi dengan inflasi. Tapi tidak hanya cukup dengan barang dan jasa Pak. Tapi kita harus menjaga stabilitas nilai rupiah terhadap nilai tukar, nilai mata uang dari negara lain. Jadi kita harus menjaga stabilitas rupiah terhadap barang dan jasa, yaitu inflasi di dalam negeri, dan bagaimana menjaga nilai stabilitas nilai rupiah terhadap mata uang negara lain. Nah, tentunya dalam perekonomian global juga kan kita diberikan namanya bukan hanya inflasi itu bukan hanya di Indonesia di satu negara, tapi adalah inflasi secara global Pak. Bagaimana inflasi berpengaruh terhadap perekonomian seluruh negara yang ada di dunia ini Pak. Sehingga memang dengan adanya kenaikan inflasi setiap tahunnya ini berpengaruh terhadap kenaikan harga dulu tadi harga apa tadi obrol sama 1.000 ya. Ya gimana nggak 1.000 Pak, sekarang minyak gorengnya harganya berapa, tepungnya berapa Pak, kemudian untuk jalan ke transportnya berapa. Itu karena adanya kenaikan harga lain sehingga menjadi harga pokoknya akan naik dan berpengaruh terhadap harga jual. Namun sekali lagi Pak, secara umum Pak ya, saya sampaikan secara teori bahwa inflasi itu bukan sesuatu yang jelek loh Pak, bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang harus kita lawan. Istilah bukan kayak seperti setan yang harus kita hajar habis-habisan. Inflasi punya sisi positif. Kenapa? Karena inflasi itu juga sebetulnya menjadi salah satu penggerak perekonomian, menggairahkan perekonomian. Kenapa? Bisa Bapak bayangkan kalau Bapak misalnya jual combro gitu ya, 1.000 aja, itu nggak menarik Pak. Ya Pak, kapan untungnya ada seberapa sih? Sementara orang lain sudah dengan harga yang meningkat, Bapak harganya segitu lagi nggak menarik. Sehingga yang namanya inflasi itu memberikan menarik bagi para pelaku usaha Pak. Karena salah satu minat investor, salah satunya investor bisa dari luar bisa dari dalam. Bagaimana investasi dalam satu unit bisnis, salah satu bisnis adalah karena itu tadi ada inflasi Pak, harganya akan meningkat, returnnya atau keuntungan akan meningkat setiap tahun. Itu yang memberikan daya tarik. Sebagai contohnya Bapak sekalian pada waktu masa pandemi COVID-19, pada waktu tahun 2021 kita sempat deflasi Pak. Deflasi itu apa? Inflasinya minus. Inflasinya positif Pak ya. Ini inflasi minus. Kenapa? Karena harga-harganya semua turun Pak. Kenapa? Karena masyarakat banyak nggak keluar rumah, belanjanya juga sedikit, yang selama ini keluar mungkin konsumsi yang baik selama ini hanya di rumah, nggak kemana-mana. Sehingga permintaan yang restoran-restoran tutup Pak, hotel-hotel tutup, sehingga permintaan yang menurun, harganya turun Pak. Inflasinya negatif, kita sebut dengan deflasi. Nah ini juga nggak bagus buat perekonomian. Sehingga kita melihat mana daerah-daerah pasca COVID-19 pandemi kemarin yang tingkat inflasi tinggi itu adalah bagi contoh bahwa daerah tersebut adalah sudah mulai bergerak perekonomiannya. Orang sudah mulai keluar, orang sudah mulai pergi berbelanja, orang sudah beli makan di restoran, belanja pergi berwisata sebenarnya, sehingga harga-harganya sudah mulai naik.
sehingga inflasi. Jadi bagus sekali, saya perlu ditambahkan, inflasi tidak harus dilihat ya, tidak harus di-judge sebagai sesuatu yang sifatnya stigma atau hal yang negatif, tapi sebetulnya juga menjadi salah satu upaya dalam rangka untuk bagaimana kita menggairahkan perekonomian. Sehingga kita yang penting yang kita lakukan adalah tadi sebagai judul, bukan bagaimana menurunkan inflasi, bukan bagi kita mungkin menghilangkan inflasi, tapi bagaimana kita mengendalikan inflasi. Tentunya pengendalian ini terkait dengan masalah bagaimana kondisi inflasi secara global, bagaimana juga dengan kondisi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap mata uang. Jadi memang banyak komponen Pak. Tapi yang penting terima kasih bahwa memang diingatkan bahwa memang harga itu menjadi concern kita bersama. Tapi yang jelas bahwa inflasi adalah bukan hanya sebagai sesuatu yang menakutkan, tapi juga sebetulnya bisa menjadi satu penggerak dari menggayar ekonomi dari suatu negara. Komponen ini banyak Pak. Jadi kenapa kok dulu kita lihat dari harga rupiah aja. Dulu $1 cuma sekitar 2.000 atau 1.500 $1 Amerika Pak. Sekarang $1 bisa sampai 14.000 dari dolar sini. Berapa kali lipat? 1.500 atau 15.000 kali lipat Pak dari kami waktu zaman dulu. Sehingga memang inflasi itu juga berpengaruh terhadap perekonomian secara keseluruhan. Tadi ada tabula Pak, sangat mendukung Pak. Silakan kalau memang butuh bibit cabai atau bibit yang lain, sampai kami bisa bantu Pak untuk bagi tadi tabula bagi masyarakat yang membutuhkan bibit. Kami siap membantu free gratis bagi Bapak Ibu sekalian yang memang sudah menjalankan program ini. Programnya kenapa ya? Kami bisa bantu yang sifatnya kemandirian urban farming Pak. Jadi bercocok tanam di area pekarangan terbatas di rumahnya masing-masing ya di dalam area pertanian. Nah yang kedua, karena dari Pak Su Kenda, ini pertanyaan juga berat nih. Ini apa namanya pertanian kemarin tidak terpenuhi oleh COVID, betul Pak? Karena COVID-19 ini menyerang manusia, tidak menyerang rupiah dan tumbuhan. Jadi walaupun orang ini sakit, tanamannya tetap tumbuh dan sehat Pak. Memang benar Pak bahwa pada saat pandemi kemarin sektor pertanian sangat memberikan kontribusi positif. Ada dua, kalau boleh saya sampaikan, dua pertumbuhan ekonomi kita mampu cepat pulih dari pasca COVID-19 karena kita sebutnya pertanian. Tadi disampaikan oleh Pak Surenda, memang petani kita tetap berproduksi ya dalam kondisi pandemi, sehingga kita bisa memberikan suatu kontribusi andil kepada perekonomian secara luas. Yang kedua adalah penjualan hasil pertambangan. Jadi batu bara kita, kemudian juga hasil-hasil keamanan mineral yang itu juga meningkat. Jadi dua sektor ini, pertanian dan sektor mineral, yang memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dapat Pak, kenapa kalau bertanya kenapa kok meningkat? Ya karena beberapa negara penghasil komoditas tadi itu menutup. Ada beberapa kayak misalnya Cina kan, Tiongkok itu kan mereka menerapkan itu ya lockdown itu nggak bisa masuk, nggak bisa keluar. Yang selama ini mungkin bahan bakunya itu diekspor, mereka tertutup, sehingga negara-negara yang membutuhkan batu bara ini semua akhirnya larinya ke Indonesia, sehingga harganya naik dan Indonesia meningkat penjualannya dengan ekspornya karena adanya kondisi lockdown beberapa negara karena kebijakan COVID-19 ini. Kalau pupuk tadi disampaikan oleh Pak Jeffrey, benar Pak, kami concern dalam pengendalian inflasi tidak hanya bagaimana menggunakan harga yang murah Pak, tapi juga bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani Pak. Makanya kita hitung di samping komponen lain yang disebut dengan NTP, nilai tukar petani. Bagaimana petani-petani itu jadi ada satu ketika kalau lihat Google ada namanya NTP, nilai tukar petani. Artinya itu kan kita melihat tingkat seberapa besar tingkat kesejahteraan petani terhadap usaha petani yang dilakukan oleh para petani. Kita upayakan nilai tukarnya semakin meningkat. Artinya bahwa hasil penjualan budidaya pertanian yang dikembangkan oleh petani itu bisa memberikan kontribusi yang lebih besar ketimbang kebutuhannya. Nilai tukar artinya dia jual besar petani padi Pak, dia baik jual beras, seberapa besar jual beras itu mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah itu nilai tukarnya itu yang kita upayakan semakin meningkat. Jadi kalau misalnya nilai tukar meningkat, insya Allah mudah-mudahan tingkat kesejahteraan petani juga semakin meningkat. Saya sependapat dengan Pak Surenda bahwa ternyata harga naik juga bisa memberikan berkah Pak buat petani. Saya kenalan sama petani cabai merah Pak di daerah di daerah Batu Pak Malang. Itu pada saat dia punya sekitar 60 hektar Pak, 60 hektar cabai khusus cabai merah. Pada saat harganya melambung tinggi ke 120.000 kalau saya skill, dia sempat mampu beli mobil Mitsubishi Pajero Pak gitu. Itu suatu berkah, tapi ya itu tadi Pak, bagaimana
petani juga tetap kita jaga kesejahteraannya, tetap dalam koridor bahwa memang kenaikan harganya dalam harga yang wajar dan sesuai dengan batas-batas kemampuan dari masyarakat. Karena apa, seperti saat ini tadi di awal, komponen bahan makanan atau dari segi volatile itu adalah memiliki sumbangan kontribusi terbesar terhadap inflasi kita. Jadi kalau para petani itu semakin berwala-wala harga, inflasi kita tinggi, kembali lagi yang akan kemudian adalah masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah. Kenapa? Karena memang sebagian besar mayoritas penghasilannya adalah untuk kebutuhan dengan pangan. Sehingga itu ada keseimbangan, Pak. Jadi tetap kita juga memperhatikan kesejahteraan petani, tapi juga kita bagaimana pengendalian harga atau pengendalian. Mulai dari Pak Jenderal, saya dulu Pak, pertanyaannya benar Pak bahwa memang walaupun kami di kota Cirebon, tapi Pak kami wilayah kerja kami termasuk Majalengka. Jadi memang seluruh program-program dari inflasi Pak juga termasuk di Majalengka. Kami banyak juga didampingi oleh beliau. Kami punya desa binaan di daerah Kecamatan Mata Agung Pak, di desa di Batar Agung, Batar Agung di Ciboya. Kami punya program pengembangan di sana malah banyak Pak. Satu destinasi wisatanya, kemudian juga pengembangan pertaniannya bila organik Pak, kita menggunakan organik, termasuk juga pengembangan sektor pariwisata di daerah sana daerah untuk bagaimana daerah tersebut menjadi salah satu daerah yang memang istilahnya multi. Jadi di sana ada pertaniannya, ada pariwisata, dan juga ada daerah-daerah yang pengembangan UMKM yang ada. Jadi walaupun kami di kota Cirebon Pak, kami punya tugas dan tanggung jawab sama di seluruh kabupaten kota. Bahkan kami juga sangat gembira bahwa Majalengka ini pertumbuhan ekonominya cukup baik dan sangat baik, sehingga mungkin menjadi salah satu kabupaten yang juga bisa memberikan kontribusi positif bukan hanya ke Cianjur yang Beling, bahkan juga setelah Jawa Barat dan secara bersama. Saya melihat bahwa Majalengka potensi besar karena terhubung dengan akses transportasi seperti dengan Cisumdawu terhubung, kemudian dengan Kertajati, itu memerlukan satu aset yang sangat luar biasa. Cirebon aja nggak punya lapangan terbang, Majalengka punya bandara. Saya rasa mudah-mudahan bagaimana masyarakat Majalengka bisa memanfaatkan potensi yang ada ini dalam rangka untuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi khusus di Kabupaten Majalengka. Saya kira di depan prospeknya sangat besar Pak, dan saya melihat potensi luar biasa Majalengka menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Jadi itu Pak Jenderal, terima kasih segini amat problem. Terima kasih kepada kedua narasumber yang telah menjawab 3 pertanyaan dari peserta diskusi. Sebenarnya ini sangat menarik ya, dan antusias peserta diskusi, kelihatan semangat Pak narasumber. Namun kita dibatasi oleh waktu. Ini saya bingung mau persilakan yang depan sama yang belakang juga Bapak. Ada juga. Iya, bagaimana narasumber ini disingkat? Iya. Baik, langsung ke depan Pak ya. Saya dua ini. Bapak yang belakang, yang depan dulu Pak. Ini Pak, mohon izin ke Bapak ya, ke Bapak Hestu dari Mbak. Dengan siapa ini? Nama? Pak Mahmudin. Dari mana Bapak? Dari Maja. Apa tadi suara saya kebanyakan petani saya capek. Iya. Saya khawatir dengan keadaannya program dari Bapak Bang itu Pak Susian Pak supaya meliriakan begitu. Itu kenapa kok dari hasil seperti cabai, kenapa nggak rokoknya aja sekalian Pak? Atau BBM atau pupuk Pak? Iya. Tapi saya khawatir kalau seperti Bapak sampai menyatakan bibit sanggup mengadakan bibit untuk wilayah Majalengka. Begitu Pak. Itu hasilnya tuh seberapa Pak? Karena biaya kerjaan, stasi, pupuk dan sebagainya tambahan. Dan sekarang pokoknya terkini itu apa tadi sampai kafe kok mati online Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Mahmudin. Bisa bayar tapi untuk 100.000. Ya, terima kasih Pak Mahmudin ini menambahkan. Dan terakhir, Bapak silakan Pak Alwi atas waktunya.
Ya, perkenalkan nama saya Krisnadi dari pengurus KKTI Kabupaten Majalengka. Pertama saya ke Pak dari BI dari Cirebon. Permasalahan inflasi kami udah tidak akan bahas, cuma mungkin ada pesan dari kaum para petani yang ada di Kabupaten Majalengka khususnya. Pertama, apa yang diartikan BI itu bank sentral tadi ya, itu wadahnya bank-bank umum yang ada di wilayah 5 Cirebon. Mohon kiranya ada kebijakan, ini tidak berarti perlu dijawab, ini untuk curhat aja sebagai petani. Kebijakan peraturan itu para petani umumnya kena BI checking note ya. Nah itu kebijakan untuk kaum khususnya, itu aturan-aturan karena perlu ada ikusan pembiayaan berkaitan itu. Yang kedua, saya lebih jauh ke RI walaupun ini orang Majalengka. Tadi kalau rekan saya bermohon untuk ada di Komisi 4, kami juga, saya juga tidak ada salahnya di Komisi 11 karena ada kaitannya. Komisi 4 kalau tidak ditunjang dengan perekonomian, keuangan kayaknya lumpuh juga. Maka saya berharap kepada yang hadir di sini dan kesiapan Pak Jepri harus bisa melanjutkan dari 2024 ke sana gitu. Berharap Pak Jepri karena ini kaitan, kami butuh wakil yang ada di RI. Itu mungkin pesan dari saya, pesan ini pada semuanya yang hadir dan pesan pada narasumber yang ada di depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada bonus pertanyaan mungkin pada narasumber ya, dari Pak Mahmudin dan Pak Kusnadi. Saya tidak akan ulang pertanyaan dan harapannya, langsung bisa dijawab saja oleh kedua narasumber. Bapak dipersilakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau tadi dari Pak Kusnadi mungkin bukan pertanyaan ya. Justru saya dalam hal ini mengucapkan terima kasih untuknya. Insya Allah saya siap melanjutkan perjuangan di periode berikutnya agar bisa menyampaikan aspirasi dan pokok untuk sebuah putih dengan besar. Ya, itu demikian dari saya. Terima kasih. Mohon doa dan dukungannya dari teman-teman semua. Dan sebagai mungkin saya oleh Pak Kusnadi Pak ya. Sebelum Bapak saya jawab, saya ingin nanya dulu Pak. Maksud Bapak nanya BJK maksudnya mau dihapuskan atau gimana? Itu sih enggak ada bote nonton kan. Oh, soal gini Pak, ini namanya jadi stigmanya BI Pak. Sekarang sebetulnya bukan kami lagi, bukan di Bank Indonesia lagi. Ada namanya lembaga yang mengelola namanya OJK Pak, Otoritas Jasa Keuangan. Kami juga lagi mengelola. Cuma namanya karena dulu sangat mengganggu masyarakat dengan BI checking Pak ya. Jadi kami sama kayak BLBI, bantuan identitas Bank Indonesia kemana sih? Namanya BLBI Pak. Baru sudah dialihkan ke pemerintah tapi BI-nya masih ada. BI checking ini Pak sebetulnya adalah salah satu alat bagi perbankan dalam mengenal masalah yang akan diberikan pada kredit Pak. Semacam track record lah gitu Pak. Itu tentunya dengan adanya ya boleh saya pakai namanya slip Pak. Itu dulu namanya BI checking tapi nggak apa-apa, mungkin yang dimaksud BI checking. Itu adalah sebetulnya alat bantu bagi perbankan untuk melihat bagaimana kualitas, kan namanya ada KYC Pak, know your customer gitu. Pak, sebelum menyalurkan kredit, harus tahu dulu nasabahnya gimana track recordnya. Nah dengan bantuan BI checking tadi, kamu bisa tahu, oh orang ini dulu pernah tidak selesai atau merah lah gitu Pak ya.
sehingga akan menjadi hampir makin bang dalam menjadi orang mungkin sudah punya track record yang kurang baik sebelumnya. Ya tentunya bank akan dipertimbangkan bahwa ya tidak akan dikasih orang manjat di satu bank itu tentunya kan akan tercatat Pak. Jadi bank pertimbangan bagi bank manapun selain dari bank yang ada lagi dalam memberikan balance dari kredit Pak. Dia sudah ada. Kenapa? Karena bank ini adalah juga kan lembaga keuangan yang juga sangat-sangat prudent Pak ya, sangat hati-hati sehingga dalam menyalurkan kredit hati-hati nggak bisa seenaknya orang mengajukan dibantu orang minta pinjaman dipinjami sebagai cash kredit. Harus ada alat untuk menilai si penerima bantuan atau penerima kredit ini orang lain apa enggak. Kalau memang sudah punya itikat kurang baik atau pernah macet di tempat lain ya otomatis paling itu jadi pertimbangan dalam memberikan kredit pada perusahaan kita. Jadi kembali kepada kita Pak gitu. Kalau memang nggak mau masuk ke BI checking ya punten ya selesaikan dulu Pak kredit sebelumnya yang dulu pernah macet-macet di bank A gitu ya diselesaikan dulu. Otomatis kalau sudah diselesaikan di bank yang kena BI checking nanti di BI checkingnya akan hilang dan nanti juga nggak ada masalah untuk memberikan kredit apa. Jadi BI checking itu Pak jadi kembali ke bapak-bapak sekalian gitu. BI checking itu bukan mengada-ngada, bukan menuduh orang apa aja, tapi memang berdasarkan data. Jadi kalau memang masuk BI checking berarti ada masalah dengan kredit sebelumnya diperbaiki dulu untuk bisa nanti kembali dan seterusnya. Nah itu Pak Mahfudin Pak, sebetulnya kalau melihat dari program bantuan gizi Pak, itu sebetulnya nggak seberapa Pak dibandingkan dengan kebutuhan secara keseluruhan. Jadi sebetulnya ini adalah bagaimana peranan masyarakat dalam rangka pengendalian inflasi. Salah satunya dengan menanam itu tadi Pak bahan-bahan kayak misalnya cabai, bawang, tanaman itu kecil sekali Pak persentasenya ketimbang dengan kebutuhan cabai ataupun bawang secara keseluruhan secara Majalengka aja. Jadi ditanam program-program pembagian bibit gratis kepada masyarakat itu sebetulnya hanya untuk memenuhi kebutuhan sekian persen saja kebutuhan dari kebutuhan masyarakat. Artinya sebetulnya pengusaha para petani cabai nggak khawatir karena nggak terlalu banyak Pak orang kalau anak muda bilang nggak ngefek gitu Pak ya, nggak ngaruh terhadap kebutuhan cabai secara keseluruhan. Ini jadi sebagai program bagaimana masyarakat bisa turut serta berpartisipasi dalam investasi, salah satu dengan menanam misalnya cabai di pekarangan masing-masing. Bukan berarti nanti kalau semua masyarakat tanam di pekarangan terus nggak ke pasar, di perdagangan cabainya nggak jualan, terus petaninya juga bangkrut juga nggak seperti Pak, karena kami juga melihat sebetulnya itu nggak terlalu banyak berpengaruh terhadap kebutuhan biaya keseluruhan. Jadi itu Pak, jadi program kami sebetulnya salah satu program yang disebut dengan program PSBI, program sosial Bank Indonesia. Bagaimana program tadi salah satunya tadi Pak Haji Yefri dia program namanya GNPIP, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan. Apa yang kita bisa lakukan ya? Oke, masyarakat kita coba ajak sama-sama berpartisipasi, coba kita tanam, kita sebutkan urban farming, bertanam di lingkungan rumah atau di pekarangan rumah masing-masing dengan area yang terbatas, sehingga mudah-mudahan membantu mengurangi kebutuhan masyarakat sehingga kebutuhan cabai yang besar tadi Pak yang bisa menyumbangkan inflasi kemudian bisa sedikit bisa kita lakukan. Mungkin itu Pak Mahfudin ya. Karena Pak, kembalikan konsep tadi seperti Pak siapa? Pak Suraida tadi. Tim pengendalian inflasi samping dalam rangka pengendalian harga dan inflasi harga barang, kita akan juga memperhatikan kesejahteraan dari petani. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Oke. Terima kasih. Aplaus kembali untuk kedua narasumber kita. Alhamdulillah, rangkaian acara diskusi publik pada pagi siang hari ini sudah selesai dilaksanakan. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila selama memandu acara ada kesalahan. Terima kasih tadi kepada Pak Jenderal sudah mengingatkan perpanjangan dari PPIP ya. Sudah PPIR, mohon maaf saya salah lagi. PPIR, Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya, ini akan dimaklumi oleh semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang bisa kita ikuti ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Utama. Demikian acara selesai kita laksanakan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Ketua Undiality akan menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata untuk perilaku yang kurang berkenan di hati dan baik. Di noten yang dimana
Setelah ini jangan dulu bubar karena ada sesi kerja bersama.